Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung kembali di webinar LKP Konsultan Indonesia periode 34. Pada malam hari ini kita memasuki materi ketujuh di periode kali ini, yaitu dengan topik belanja e-katalog nasional dan katalog lokal. Di sini nantinya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita yang tentunya kompeten di bidangnya, yaitu Ibu Syamsyaril selaku praktisi pengadaan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Ibu Syamsyaril. Dipersilahkan Bu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai membahas masalah tata cara belanja e-katalog lokal dan e-katalog nasional. Pada kesempatan ini, pada materi kali ini kita lebih fokus ke belanja e-katalog lokal. Tata cara belanja e-katalog lokal dimulai dengan pertama kita login, masuk, kita pilih non penyedia sebagai ini belanja e-katalog untuk pejabat pengadaan. Jadi yang kita pilih adalah non penyedia. Setelah kita pilih non penyedia, akan muncul, kita masukkan paspor, user ID-nya. Ini saya punya user ID sebagai pejabat pengadaan. Selanjutnya kita masukkan paspor. Kita login, masuk di proses belanja e-katalog, masuk di beranda. Setelah di beranda kita pilih aplikasi. Selanjutnya kita pilih aplikasi e-purchasing, masuk di production-nya. Kita tutup. Setelah itu karena kita akan belanja e-katalog lokal, maka yang kita pilih adalah lokal. Kalau kita mau belanja e-katalog nasional, yang kita pilih adalah sektoral. Tapi malam ini yang akan kita pilih adalah belanja e-katalog lokal. Setelah pilih e-katalog lokal, kita masuk ke pencarian. Karena posisi kita sekarang ada di Kendari, yang akan kita praktekkan adalah Kendari. Nah, di pencarian ini kita isi Kendari, kita pilih Kendari, ketik, pilih, muncul kota Kendari. Kita klik kota Kendari. Selanjutnya kita akan belanja sesuai produk yang ada di etalase ini, dan kita akan belanja sesuai dengan nota pesanan, permintaan OPD atau SKPD. Misal kita akan belanja alat tulis kantor. Kita tinggal klik alat tulis kantor. Kita pilih kabupaten. Ke saat ini kita akan praktek pilih di Kabupaten Kota Kendari.
Jadi kita ketik Kendari, pilih Kendari, kita pilih penyedianya. Penyedia kalau untuk di Kota Kendari sini kita kasih contoh misal seperti UD Asmar. UD Asmar. Nah, kita pilih UD Asmar. Selanjutnya kita tampilkan produk yang produk dari UD Asmar ini yang ada di etalase. Nah, ini produk-produk UD Asmar yang ada di etalase. Selanjutnya kita akan belanja sesuai dengan nota pesanan dari OPD. Ini. Untuk memudahkan kita bisa urut sesuai, ini misal produknya kita pilih dari huruf A sampai Z, jadi dengan sendirinya maka produk yang akan tayang, yang akan muncul di layar adalah sesuai urutan abjad itu. Ini. Selanjutnya setelah kita belanja, ini contoh yang akan kita praktekkan, misal kita belanja amplop. Kita pilih, kita klik beli, yang akan kita belanja misal 10 dos, kita akan tulis di sini total 10 dos yang akan kita belanjakan. Terus kita masukkan, kita klik tambah kalau misal yang akan kita belanjakan lebih dari satu produk, misal amplop, kita tambah. Terus kita akan belanja lagi ballpoint. Ballpoint misal ini, kita pilih, kita klik beli, kita klik sesuai jumlah yang akan kita belanjakan, misal 10. Misal 10. Kita tambahkan lagi kalau misal yang akan kita belanjakan itu masih ada tambahan lebih dari 2 produk. Oke, setelah ballpoint, misal kita akan belanja isi cutter. Contoh, kita ambil, kita pilih beli, kita ambil 2, kita tutup. Oke, berarti yang akan kita belanjakan adalah tadi itu isi cutter, beli, misal 2 yang akan kita beli, terus kita tambahkan, masuk di keranjang, tutup. Oke. Setelah itu, proses selanjutnya kita akan proses belanjanya. Kita klik keranjang. Nah, produk yang kita akan belanja itu akan muncul yang ada di keranjang. Kita akan proses belanjanya seperti ini. Nah, dia akan muncul seperti ini sesuai kita periksa kembali nota pesanan yang ada. Jangan sampai pada saat kita klik membeli itu kita salah tulis kuantitasnya atau volumenya. Kita periksa kembali apakah sudah sesuai dengan harga DPA yang diajukan oleh PPK atau ini di harga satuannya. Misal ini siapa tahu ada kesalahan penulisan, misal kita isi 11, itu bisa kita sementara yang kita mau beli adalah 10, bisa kita ini ganti, misal di sini 11 kita bisa ganti jadi 10, bisa kita hapus, bisa kita ganti angkanya. Setelah itu selanjutnya setelah sesuai dengan nota pesanan yang masuk, selanjutnya kita buat paket. Kita klik buat paket. Di sini harus di checklist. Di sini kita kasih catatan. Terserah kita mau kasih catatan, tapi yang sesuai dengan aturan yang ada. Misal di sini catatannya adalah proses sesuai pesanan. Kita simpan.
Nah, kita simpan. Nah, di sini selanjutnya kita akan masukkan nomor RUP-nya. Kita akan masukkan nomor RUP-nya. Dan jadi nomor RUP ini di nota pesanan pada saat PPK mengajukan nota pesanan di lampiran situ biasanya kami pejabat pengadaan itu minta nomor RUP-nya dan sudah ada nomor RUP yang dilampirkan di nota pesanan. Untuk menarik nomor RUP itu kita buka, kita pilih di data master. Di data master di sini akan muncul nih, di sini RUP. Jadi setelah kita menarik RUP itu ini di sini kita akan tulis nomor RUP yang ada yang sesuai yang diberikan dari PPK-nya. Nah, kita tulis di sini RUP-nya, terus kita tarik. Setelah RUP ditulis, misal contoh ini, terus kita tarik. Setelah ditarik muncul ini. Nah, di sini ID-nya ini RUP, kita harus tulis kembali harus sesuai dengan yang ada di sini. Nih kita tarik, dia muncul di sini. Setelah muncul, setelah kita tarik kembali di sini, kita cari dan simpan. Setelah simpan, tapi ini harus diisi. Ini cuma contoh. Misal ini RUP-nya ya, kita ini copy karena kita akan tarik. Ini kita cari simpan. Cari simpan. Nah, muncul di sini muncul RUP-nya di sini di ID-nya RUP-nya di sini muncul nama produk di sini. Ini dari tanggal RUP kita buat ini muncul keterangannya. Nih, data gagal disimpan karena RUP belum diumumkan. Berarti ini RUP-nya ini RUP perubahan. Belum dimasukkan di RUP, belum diinput ke ini. Nah, setelah ini muncul, kita tutup. Nah, pada saat kita tutup, terus ini kita keluar dari data master, kita masuk ke sini. Nah, RUP yang tadi, yang kita sudah tarik, itu di sini kita bawa ke sini. Nah, dengan sendirinya dia akan muncul di sini. Nomor RUP-nya, nama RUP-nya apa, belanja apa, terus di sini kita pilih tahun anggarannya tahun berapa, misal ini seperti sekarang 2023. Terus di sini akan muncul dengan sendirinya jenis instansinya dari mana, ini satuan pekerjaannya, pagunya muncul. Nah, setelah ini muncul di sini, kita selanjutnya kita pilih berikut. Nah, tapi karena ini yang kita bahas materi hari ini itu RUP belum yang kita jadikan sampel malam ini belum terinput di RUP, makanya pada saat mau menarik berikutnya itu tidak bisa ditarik ini ya. Oke, untuk sementara materi masalah katalog sekian. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah tadi pemaparan materi yang luar biasa dari narasumber kita. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Dipersilakan. Saya Ibu. Ya, silakan Bu. Ibu, kebetulan saya ini juga pejabat pengadaan, cuman di daerah kami itu untuk katalog nasional, katalog lokalnya itu baru aktif ya kurang lebih 1 tahun terakhir lah, atau penekanannya akhir tahun lalu berjalan sampai akhir tahun ini. Gini Bu, ini maksudnya mau tukar pendapat atau pengalaman di Ibu di daerah Ibu untuk katalog
kan gini, dilema kami etalase yang dibuka itu memang belum semuanya bisa mengakomodir kebutuhan kami, kebutuhan dinas kami, karena ada kebijakan dari pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan katalog lokal. Sementara etalase-etalase itu belum seperti etalase perlengkapan dan peralatan kantor. Itu padahal ada belanja yang besar di situ, tetapi tidak bisa kami laksanakan karena belum di etalase belum ditayang atau apa gitu. Setelah saya konfirmasi ke teman saya, katanya itu hanya karena baru satu penyedia dan mereka tidak berani untuk melakukan transaksi kalau tidak ada minimal 3 penyedia. Bagaimana Ibu, kira-kira menurut pengalaman Ibu, apakah di daerah Ibu itu memang harus 3 penyedia atau 2 penyedia gitu, ataukah satu penyedia kita bisa laksanakan saja karena itu kebutuhan dinas, sementara ada juga kebijakan daerah untuk pengoptimalan katalog lokal gitu, Bu. Oke. Oke, gimana Dek? Saya langsung jawab atau mungkin? Ya Bu, silakan dijawab. Oh, oke, terima kasih. Ini Ibu di mana? Daerah mana? Saya di Maluku Tengah, Bu. Oke, ini e-katalog Bu memang sama, untuk Kendari juga sama dengan daerah Ibu. Ini kita diwajibkan oleh pejabat, oleh pemerintah untuk melaksanakan e-katalog lokal. Ini tujuannya untuk para pengusaha yang namanya yang UMKM ya, yang ini supaya mereka bisa bersaing juga, bukan bersaing ini, supaya mereka bisa terpakai juga, karena selama ini kan pemerintah itu belanjanya itu kan rata-rata belanjanya di toko-toko yang sudah besar, mungkin juga karena harganya lebih murah gitu. Jadi di tempat kami juga itu e-katalog lokal Bu, memang baru tahun ini diharuskan untuk dilaksanakan itu e-katalog lokal. Kalau di tempat kami itu untuk penyedia pada saat kami belanja memang itu OPD mereka sudah memilih pada saat mereka masukkan nota pesanan itu mereka sudah menentukan nama penyedia gitu. Misal seperti contoh yang tadi saya kasihkan UD Asmar, dari OPD mereka masukkan nota pesanan sudah ada nama penyedianya. Jadi kami sebagai pejabat pengadaan tinggal menghubungi belanja di UD Asmar sesuai permintaan dari OPD gitu. Nah, pada saat kami belanja di etalase ada yang kami butuhkan itu di etalase UD Asmar ini tidak tersedia gitu. Nah, kami hubungi penyedianya supaya mereka siap enggak barangnya yang sesuai yang kami minta. Kalau penyedianya bilang siap, ada, nah kami minta supaya mereka tayangkan supaya kita bisa belanja. Karena kapan mereka tidak tayangkan di etalase kan otomatis kita tidak akan bisa memilih, tidak akan bisa belanja. Jadi kami sampaikan sama penyedianya untuk menayangkan sesuai produk yang kami butuhkan gitu. Nah, kalau penyedianya misal menyampaikan bahwa produk yang kami butuhkan itu tidak ada di tokonya mereka, tidak ada di etalase karena memang di tokonya mereka tidak sedia. Nah, kami ajukan ke OPD, ke PPK-nya, sampaikan bahwa penyedia yang mereka ajukan itu stok produk mereka di toko itu tidak ada dan di etalase tidak ada. Nah, dengan begitu PPK bisa mengganti penyedia itu. Dan kalau misal masalah penyedia hanya 1, 2, 3, itu kalau di tempat kami itu tidak dibatasi, Bu. Kalau mau hanya satu, misal satu OPD, ada berapa bidang. Masing-masing bidang itu beda penyedianya. Mereka datang, misal ada yang UD Asmar, ada yang Alfat, ada yang Asmar. Masing-masing bidang ini kalau dia mau satu penyedia itu tidak masalah.
enggak masalah. Itu. Kalau untuk kami di tempat kami, selama permintaan yang mereka butuhkan ada di situ, itu enggak masalah kalau di tempat kami. Itu. Oke. Untuk di Kendari seperti itu, Bu. Nah, mungkin kita bisa sharing, Bu, di tempat Ibu juga mungkin, karena ini katalog kan baru tahun ini memang, Bu. Itu Iya. kita laksanakan yang kita diharuskan, diwajibkan sama pemerintah untuk melaksanakan belanja. Itu. Oke, Bu. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana Bu Sulce? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Maksudnya saya itu Bu, etalasenya Bu. Jadi kan kalau saya kan kebutuhan kantor kami itu kan kayak komputer, berarti di etalasenya itu kan ada peralatan komputer dan apa lainnya gitu. Tapi ada barang-barang yang berupa peralatan dan perlengkapan kantor yang harus kami adakan karena itu ada dalam DP kami. Tetapi kami tidak bisa belanjakan, etalasenya ada Bu. Tetapi ketika kami mau masuk itu ada peringatan, maaf produk yang Anda cari tidak. Saya konfirmasi ke WLP itu ternyata mereka belum tayang, etalasenya itu belum tayang. Alasannya karena hanya baru satu penyedia yang mendaftar. Saya bilang masukkan saja, kan kebutuhan kami kan tidak dapat ditunda, sudah mau selesai tahun anggaran juga. Tapi menurut mereka tidak bisa karena harus ada kompetisi sih untuk bandingkan harga dan sebagainya. Menurut saya itu salah satu sisi kami juga tidak bisa mendukung Katalog. Iya, sebab mau tidak mau kami harus belanja di luar, atau bahkan Iya. kalau kamu tidak punya kepercayaan yang tinggi terhadap produk itu, ya kami belanja secara offline juga. Itu artinya itu antara ada kayak dilema gitu Bu. Bahkan ada juga kalau di tempat Ibu gimana, di daerah kami ini yang ada dari jadi saya ini di Maluku Tengah, ada dari Pulau Ambon, dari kota Ambon itu penyedianya itu masuk di katalog kami, katalog lokal kami. Apakah itu bisa? Karena yang saya pahami katalog lokal itu berarti pemberdayaan UMKM dan koperasi ataupun yang ada di daerah Maluku Tengah saja. Kayak gitu, Bu. Kalau di Ibu gimana? Kalau di tempat kami, Bu, kalau misal penyedianya komputer hanya satu, enggak masalah. Enggak masalah. Enggak harus penyedia itu lebih dari satu. Kalau misal penyedia, yang penting dia sudah tayang, dia sudah ada di etalase, itu kita bisa beli di situ. Yang kadang saja menyulitkan kami pada saat belanja, misal seperti PC, seperti laptop, itu TKDN-nya, Bu. Karena kan kita diharuskan untuk memperhatikan TKDN, apalagi seperti elektronik kan, itu ada hitungan TKDN-nya, dan itu memang agak-agak ribet sih untuk hitungan itu TKDN-nya. Dan itu yang kendala kami pengalaman di Kendari, Bu, pengadaan elektronik begitu. Yang kendalanya itu karena kita pinginnya produk yang bagus, tapi enggak masuk dalam link katalog situ, enggak masuk, dan enggak masuk dalam daftar kan. Kalau di tempat kami itu kendalanya, Bu, karena kan OPD mereka pinginnya mereknya yang bagus gitu, tapi itu enggak masuk dengan pertimbangan karena hitungan TKDN-nya yang enggak ada di dalam situ. Itu kalau masalah penyedianya hanya satu, di tempat kami enggak masalah. Kalau memang penyedianya cuma itu yang ada dan dia siap barangnya, enggak masalah kami. Itu. Hanya memang kendala kami di tempat, kalau kendala kami di Kendari cuma itu saja, Bu. Kadang permintaan OPD mereka mintanya bahkan menyebutkan merek, mereka pingin yang bagus, yang kayak begini. Tapi ketika buka di etalase kan enggak ada produk yang itu, karena memang pemerintah enggak haruskan kita untuk hitungan TKDN-nya harus masuk.
Itu kalau di tempat kami Bu begitu. Oke, lanjut. Ibu, kalau maaf saya lanjut dulu ya. Kalau ini juga dilema ya, bicara katalog ini dilema, ada berbagai hal yang kami temukan dalam prakteknya. Nah, tadi Iya, tuh kayak satu etalasenya cuma satu, penyediaannya baru satu, mereka tidak tayang etalasenya, sehingga kami kesulitan, sehingga mau tak mau harus offline atau belanja di katalog nasional. Nah, iya, di lain pihak juga ada yang ini contoh laptop Bu. Tadi Ibu kebetulan singgung, jadi saya punya kasus karena kita memprioritaskan laptop yang ber-TKDN dan iya, kebetulan harganya itu ya terjangkau. Ternyata kemarin saya beli 3 unit. Pas iya, datang itu tidak bisa beroperasi dengan baik Bu. Jadi ketika tidak bisa menangkap sinyal, jadi teman-teman saya itu yang menggunakan itu tidak bisa bekerja karena tidak bisa pakai wifi, tidak bisa connect dengan wifi. Sehingga iya, saya berdasarkan surat kontrak saya kembali apa eh, menggugat lah istilahnya ke penyedia. penyedia. Iya, akhirnya Iya, laptop itu dikembalikan untuk mereka perbaiki di Makassar karena itu katanya dia punya layanan yang paling dekat itu di Makassar, dari Maluku iya. ya, di Makassar. Nah, jadi ini kan ada APBD perubahan ini, harus ada penambahan laptop. Saya tidak mau lagi membeli yang itu karena saya sudah trauma. Saya pilih TKD-nya itu kalau saya tidak salah itu ada 50, TKD-nya itu 50 itu. Jadi saya mau pilih yang segitu tinggi, tapi kalau hanya kejadiannya berulang, mendingan saya tutup mata aja Bu. Kemarin kebetulan ada yang tayang, jadi saya pilih aja Lenovo yang langsung, yang tidak ada TKD tapi PDN. Istilah kalau Iya, mereka, ya kalau mereka ini, saya punya alasan karena ada kejadian yang mendahului sehingga saya trauma. Istilahnya seperti gitu Bu. Di daerah iya, saya iya, oke. Eh, Mungkin kasus yang Ibu alami itu sama dengan di tempat kami. Bahkan itu pengadaannya di kantor kami sendiri. Itu kami, tapi tidak usah kita menyebutkan merek kali ya. Itu kami belanja 10 unit laptop. Itu yang bisa terpakai sampai saat ini cuma 2 unit. Yang 8-nya itu tidak bisa sama sekali. Sama kami komplain juga ke penyedianya, sampai penyedianya datang ambil barangnya, diservis, di apa. Sampai sekarang sudah berapa kali diservis itu tidak bisa dipakai. Itu. Dan memang dilema sekali kalau masalah elektronik yang memang kita diharuskan untuk belanja di e-katalog dan harus sesuai dengan permintaan bahwa TKDN-nya kita harus perhatikan. Dan yang masuk, yang ada TKDN-nya itu kan produk-produknya kita sudah tahu semua seperti apa itu. Jadi memang dilema sekali Bu. Tapi ada juga beberapa OPD yang artinya yang mungkin tahu aturannya seperti apa ketika mereka diperiksa. Kenapa tidak ada kata sesuai yang dianjurkan pemerintah, itu mereka paksakan untuk belanja di luar yang ada di etalase. Jadi memang ini untuk saat ini mungkin karena hal baru juga, dan memang kita belum temukan solusinya, belum ada masalah yang artinya seperti kejadian seperti yang Ibu alami dan yang kami alami di kantor, itu kan sampai saat ini belum ada pemeriksa yang turun. Belum ada solusinya lah. Itu mungkin di akhir tahun ini atau mungkin di tahun depan itu baru mungkin bisa terjawab. Kita harus seperti apa sebenarnya ini e-katalog. Itu. Oke, Bu. siap-siap ya. Ya. Oke, lanjut. Baik, Bu. Ya. Mungkin Pak Ahmad dan Faisal ada yang ingin ditanyakan, Pak? Tidak ada Mbak, cukup. Baik, Pak. Mungkin kita bisa tutup saja, Bu. Oke, siap. Boleh. Silakan. Baik, hadirin sekalian, demikianlah rangkaian webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber webinar malam hari ini atas kesediaan waktunya.
Saya juga ucapkan kepada peserta yang sudah hadir, semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Pada akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan di webinar pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Bu. Ya, sama-sama. Ini.